mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami dan kami ingin melanjutkan doa malam kami. Kami menyerahkan kepada Tuhan semua yang ingin kami kerjakan, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali saya selalu mengingatkan bahwa doa malam secara online ini, melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia dan Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara sekalian, masih dalam rangka merayakan Natal dan juga menyambut tahun baru ya. Ini tahun baru menjelang, ini belum tahun baru. Jadi ini masih hari-hari banyak yang merayakan Natal dalam hari-hari ini. Saya sejak sebelum Natal mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memahami dan semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus, terutama semakin mengerti atau memahami Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Nah, Tuhan yang mengambil rupa manusia itu salah satunya dimantapkan dengan sifat keilahian Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi Tuhan Yesus Kristus itu manusia sejati. Tapi dia manusia sejati yang beda dengan yang lain. Dia satu-satunya manusia di dunia yang kita umat Kristiani percaya bahwa Tuhan Yesus adalah manusia yang memiliki sifat ilahi. Nah, saudara sekalian, sifat ilahi itu sekali lagi banyak kita dapat merenungkannya dan mencermatinya dari sejarah suci, dari sejarah hidup Tuhan Yesus Kristus, yaitu bahwa dia banyak melakukan mujizat di dalam hidupnya. Dan mujizat yang Tuhan lakukan itu bukan mujizat untuk pameran, tetapi mujizat yang membangun dunia. Apapun wujud mujizat itu. Kan berbeda ya, sekarang banyak orang membuat keajaiban atau hal-hal yang tidak biasa dilakukan oleh orang, tapi motivasinya berbeda, bisa untuk pameran, bisa untuk menunjukkan kesaktian dan sebagainya. Tuhan Yesus enggak. Ya, semua yang dilakukan itu untuk membangun dunia ke arah kebenaran dan kekudusan Tuhan. Nah, itulah. Jadi kali ini judul renungan singkat kita malam ini adalah mencuri kuasa Tuhan. Saya selalu mencoba menyampaikan judul-judul saudara-saudara yang menarik untuk kita cermati. Nah, kalau kita membaca kitab Matius pasal 9 mulai ayat 18, nah di situ ini ada kisah mengenai mencuri kuasa Tuhan gitu. Memang kuasa Tuhan bisa dicuri. Ya, nanti Tuhan marah atau enggak. Kalau kuasanya itu dicuri, padahal firman-Nya kan berkata tidak boleh mencuri. Jadi kalau mencuri kuasa Tuhan adalah dosa lebih besar tentunya. Kita lihat di peristiwa ini, Matius pasal 9 ayat 18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya,
Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Nah, sampai di sini pembacaan saya. Saudara, kalau di Injil Matius memang cukup singkat, ya. Tetapi kisah ini sebenarnya juga ada di Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayat 43 dan juga di Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Jadi di ketiga kitab Injil itu mengisahkan seorang perempuan yang menderita pendarahan 12 tahun ini dan kemudian memperoleh kesembuhan dengan cara menyentuh jubahnya Tuhan Yesus. Nah, saudara, kalau di Injil Markus itu dikisahkan lebih rinci, saudara ya. Ada seorang perempuan dikatakan ya di sana adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dan dijelaskan di Injil Markus, sudah berulang-ulang perempuan ini mencari tabib, mencari kesembuhan melalui tabib dan segala macam, kira-kira seperti itu. Tapi tidak sembuh, bahkan semakinnya semakin parah. Dan dinyatakan kalau di Injil Markus sudah dihabiskannya apa yang ada padanya untuk memperoleh kesembuhan itu, tapi tidak sembuh. Nah, kemudian dikatakan perempuan itu sudah mendengar kabar-kabar tentang Yesus. Jadi tentu perempuan ini karena namanya sakit pendarahan untuk zaman itu belum ada mekanisme seperti zaman sekarang. Ada alat-alat tertentu atau usaha tertentu untuk mengatasi orang kalau sedang menderita pendarahan semacam itu, entah pendarahan karena sakit ataupun pendarahan bulanan bagi seorang wanita, itu zaman sekarang sudah tidak kentara lagi karena ada mekanisme, ada teknologi baru sehingga orang keluar rumah lumayan bebas. Tapi kalau zaman dulu kalau orang yang menderita pendarahan ini mesti tidak banyak keluar rumah. Dan 12 tahun lagi. Jadi sudah sangat diyakinkan kepada kita, wanita ini sangat besar kemungkinannya belum pernah ketemu Tuhan Yesus. Dan hanya dikatakan sudah mendengar kabar-kabar tentang Tuhan Yesus. Nanti saudara cek juga di Injil Markus itu, saudara ya. Itu lebih dijelaskan di sana. Nah, dia sudah mendengar berita-berita, kalau di sini dituliskan, tentang Yesus. Maka dia dari rumah itu punya prinsip begini. Wah, ini katanya, kira-kira kalau saya jelaskan dengan bahasa saya. Katanya berita-berita yang sudah saya dengar, tokoh yang namanya Yesus ini seorang muda, tapi sakit apa saja disembuhkan sama dia. Bahkan mungkin wanita ini sudah pernah mendengar berita bahwa Yesus menghidupkan orang mati. Mungkin seperti itu, saudara ya. Ya ini namanya analisa kita. Maka dia punya prinsip dari rumah. Kalau aku bisa menjamah jubahnya saja, sembuh aku. Seperti itu. Nah, dan itu dia lakukan, saudara. Dia keluar rumah, dan kalau menurut saya ini sebuah perjuangan yang tidak ringan bagi wanita ini. Karena keluar rumah dengan sakit yang demikian itu, sakit ini bukan hanya menimbulkan rasa sakit, tapi juga darah semakin berkurang, kemungkinan wanita ini sudah kurus kering. Lalu dikatakan kalau di Injil Markus itu dengan rinci, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Lalu wanita ini mendekati dari belakang. Coba saudara bayangkan, seorang wanita sakit-sakitan yang sudah 12 tahun, halo? Ya. Lalu masih ini penyakit yang bikin risih, saudara. Tapi dia tidak perhitungkan itu semua. Jadi dia punya iman dan dia melakukannya. Nah ini loh. Dia punya iman dan dia melakukannya. Dan berusaha sekuat tenaga mengatasi segala kendala
untuk menjamah jubah Yesus. Itu saja tujuannya. Nah, coba saudara. Nah, nanti saudara akan melihat di sana bahwa sekali lagi sebetulnya yang lebih rinci memang di Injil Markus. Dikatakan di sana wanita itu berusaha keras untuk mendekati Yesus dari belakang. Ini perjuangan yang tidak ringan. Lalu ketika sudah dekat dengan Tuhan Yesus, maka wanita itu menjamah jumbai Tuhan Yesus dari belakang. Jadi dicatat di sana, Tuhan Yesus tidak tahu kalau ada orang yang menjamah dari belakang dengan tujuan khusus. Karena nanti ketika Tuhan Yesus menoleh ke belakang dan mencari siapa yang menjamah jubahnya, murid-muridnya mengingatkan, loh Tuhan, sudah sejak tadi ada banyak orang yang menjamah Tuhan dari belakang. Lah Tuhan Yesus itu selebritis kok kalau seperti zaman sekarang. Bagaimana tidak orang tidak mengikuti dia dan berbondong-bondong ingin melihat dia karena kabar-kabar sudah tersiar. Baik melalui WA maupun melalui medsos. Kalau seperti sekarang gitu loh saudara. Bahwa Tuhan itu membuat mujizat sudah berbagai penyakit disembuhkan kok. Gitu. Nah makanya murid-muridnya heran. Loh Tuhan, sejak tadi orang berdesak-desakan di dekat Tuhan, ya pastilah. Yang menjamah ya banyak lah. Seperti itu kan saudara. Nah ini satu poin lagi. Orang yang ada di dekat Tuhan Yesus itu banyak. Motivasinya, tujuannya ya banyak. Ada yang ingin hanya melihat mujizat Yesus, ada yang ikut-ikutan gitu ya, diajak temannya, yuk kita, ini Tuhan Yesus ada di dekat kita, yuk kita ikut yuk, seperti apa ya Tuhan Yesus itu, yang katanya, wah gini. Wah jadi motivasinya itu. Ada yang motivasinya untuk mendapat makan gitu kan, ya, mungkin ini yang paling banyak, karena apa, sudah kita ketahui juga bahwa Tuhan Yesus membuat makanan yang sedemikian melimpah. Ya, yang tadinya tidak ada makanan sampai sisa 12 bakul itu ya. Anda ingat itu toh? Nah, jadi ada yang pengen mencari makan seperti itu. Nah, jadi motivasinya banyak. Tetapi perhatikan di sini, ada satu orang yang mendekati Tuhan Yesus dari belakang. Tuhan Yesus tidak tahu. Dan dia sengaja, dengan sengaja banget itu. Sengaja. Untuk memenuhi kebutuhannya, dia punya iman dari rumah. Kalau dia menjamah jubah Tuhan Yesus, maka dia akan sembuh. Nah ini loh. Jadi di sini ada banyak orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus, kagum kepada Tuhan Yesus. Ya. Tapi hanya satu orang yang menjamah dengan iman. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Saudara dan saya sering mengelilingi Tuhan Yesus, mencari Tuhan Yesus. Orang Kristen itu kan pusatnya kepada Yesus. Ya, tapi datang dengan iman atau dengan tujuan-tujuan yang lain. Ini saudara ya. Maka ketika wanita itu menjamah dengan iman, seketika merasakan kesegaran dalam tubuhnya. Jadi dicatat seperti itu. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Wah, jadi dia bersyukur lalu, wah, sudah berhasil mencuri kuasa Tuhan. Kan begitu ya. Mendekati Tuhan Yesus dari belakang, sudah berhasil mencuri kuasa Tuhan. Nah, dia mau segera pulang. Badannya sudah seger. Ya, saya rasa begini. Ini coba saudara menghayati. Sakit sudah 12 tahun. Pendarahan terus-menerus. Nah, ini mesti terjadi kurang darah toh. Tubuhnya lesu sedemikian rupa seperti itu. Nah, itu sudah pasti nyata benar bedanya. Maka ketika sudah berhasil menjamah Tuhan Yesus, sudah seger. Waduh, kok seperti ini seger, pulang. Seperti itu. Tapi lihat di Injil Markus lebih dijelaskan. Yesus mencari, siapa yang menjamah aku? Maka dikatakan di sana, setelah murid-muridnya juga mengingatkan Tuhan, Tuhan banyak yang menjamah Tuhan. Tapi Tuhan berkata, ada satu orang yang menjamah aku, karena aku merasa ada kuasa keluar dari tubuhku. Kira-kira begitu kalau saya jelaskan dengan bahasa saya. Maka dikatakan di sana bagaimana? Wanita itu menjadi gemetar, ketakutan. Dia tersungkur di hadapan Tuhan.
Dan di depan orang banyak itu, wanita itu rupanya khawatir kalau kuasanya diambil kembali. Ya bayangannya kalau, coba saudara kalau menjadi wanita itu, pasti, waduh, ketahuan ini, mencuri kuasa Tuhan untuk kesembuhan saya, kira-kira begitulah pikiran wanita itu. Sekarang dicari pencurinya siapa, kan begitu. Maka wanita itu tersungkur di hadapan Tuhan. Dan kalau saya membayangkan kalau saya jadi wanita itu, kira-kira akan banyak berkata-kata seperti ini, Tuhan, ampuni saya, maafkan saya Tuhan, saya yang mencuri kuasa Tuhan, kira-kira begitu kan. Saudara baca nanti di sana. Nah ini tafsiran saya. Saya kalau menghadapi peristiwa-peristiwa semacam ini sering dalam bayangan saya itu mungkin kelewat, saudara ya. Tuhan jangan ambil kuasa Tuhan dari saya. Saya hanya butuh supaya saya sembuh Tuhan. Sudah 12 tahun saya sudah pergi ke dokter penyakit dalam, di rumah sakit Yakum, di Bethesda, di rumah sakit umum. Wah, sudah ke tabib, dan sudah menghabiskan banyak hal Tuhan. Kambing domba sudah aku jual untuk berobat, lembu sapi, bahkan televisi di rumah sudah digadekan, apalagi sepeda motor, kontal juga untuk berobat Tuhan. Nih, waktu itu belum ada sepeda motor ya, kalau sekarang lah itu gambarannya. Tuhan jangan ambil kuasa ini, berikan hambamu ini tetap menikmati kesembuhan yang dari Tuhan itu. Bayangannya Tuhan Yesus pasti marah. Tapi apa yang terjadi? Justru Tuhan berkata, anakku, wah, saya kalau mengucapkan kalimatnya Tuhan Yesus ini, saudara-saudara, selalu bergetar dalam diri saya. Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Percayamu telah menyelamatkan engkau. Dan ini di kitab Injil diulangi dalam beberapa peristiwa, saudara. Ya, kecuali di wanita yang menderita pendarahan 12 tahun ini, ada juga ketika dia berhadapan dengan, kemarin kayaknya sudah kita teliti ya, perwira Kapernaum yang hambanya sakit itu. Ingat itu ya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadilah seperti yang engkau percaya. Gitu loh. Nah jadi yang sekarang kita garis bawahi masalah iman ini saudara ya. Wanita ini tentu ketakutan. Wanita dengan gemetar ketakutan dicatat seperti itu kok berhadapan dengan Tuhan Yesus itu. Ya, jadi dia punya iman. Nah ini dulu yang kita catat. Wanita itu punya iman. Kalau ku jamah jubah Tuhan Yesus, pasti aku akan sembuh. Catat ini. Ini iman yang luar biasa. Nah salahnya dia karena dia tidak bilang sama Tuhan Yesus. Juga kalau bilang Tuhan izinkan aku menjamah jubahmu ya begitu. Mungkin nggak menjadikan pergumulan. Tapi karena dia mencuri dari belakang maka jadi pergumulan. Tapi Tuhan ternyata tidak marah. Tuhan Yesus tidak marah. Karena kuasanya dicuri. Dalam tanda petik lah saya katakan. Dicuri oleh wanita itu dari belakang. Tapi Tuhan Yesus justru berkata, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Jadi kalau saya boleh mengambil kesimpulan, kita boleh mengambil kesimpulan dari peristiwa ini, iman di hadapan Tuhan, itu Tuhan selalu berkenan. Kalau kita punya iman di hadapan Tuhan, maka iman itu selalu dikenan Tuhan, saudara. Bahkan ketika penggunaan iman itu sebetulnya kurang pas. Nah, tadi kan mencuri kuasa Tuhan, tapi Tuhan tidak marah loh. Karena begini, kalau sepanjang orang punya iman kepada Tuhan, itu segala tindakannya, segala tingkah lakunya pasti sesuai dengan yang Tuhan mau. Lah punya iman kok. Kita punya iman menyembah Tuhan begitu. Apa ada orang yang beriman kepada Tuhan digunakan untuk sembarangan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Ya itu tidak punya iman namanya. Kalau menggunakan iman sembarangan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu bukan iman namanya. Contoh aja ya. Saya punya iman Tuhan pasti melindungi saya. Lalu saya mau korupsi besar-besaran. Kemudian saya berdoa, Tuhan
Lindungi korupsi saya supaya tidak ketahuan. Kira-kira Tuhan memberkati atau tidak? Orang yang punya iman itu pasti menggunakan imannya karena dia kenal dengan Tuhan. Orang yang punya iman sudah pasti orang yang paling tidak memahami siapa Tuhan, paling tidak mendengar berita-berita siapa Tuhan, paling tidak seperti wanita itu. Dan kalaupun dia karena ketidaktahuannya mencuri kuasa Tuhan, ternyata Tuhan tidak marah kok. Seperti itu. Nah, tapi beda kalau orang yang jelas-jelas memahami Tuhan, tahu bahwa Tuhan itu Maha Kudus, Maha Benar, tapi menggunakan agama atau menggunakan kepercayaannya itu untuk hal-hal yang tidak untuk memuliakan Tuhan tetapi untuk sembarangan, ya tentu Tuhan tidak berkenan. Ada banyak contoh mengenai itu kecuali minta perlindungan mau mencuri kayak tadi itu saudara ya. Tapi perhatikan di sini kesimpulannya adalah bahwa orang kalau punya iman itu Tuhan selalu berkenan. Dan kalau menggunakan imannya itu dengan benar untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan memberi. Jadi nilai yang dapat kita serap, saya ketengahkan dengan kalimat saya, saudara sekalian, malam hari ini adalah Tuhan selalu berkenan kepada orang yang memiliki iman. Tidak ada yang salah dari semua tindakan iman. Paham yang saya maksud ya? Tindakan iman yang saya maksud adalah tindakan yang berdasarkan percaya kepada Tuhan. Bukan untuk sembarangan begitu. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi harap dipahami sekali lagi nilai yang dapat kita serap malam hari ini adalah Tuhan selalu berkenan kepada orang yang memiliki iman. Tidak ada yang salah dari semua tindakan iman. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita naikkan doa syafaat termasuk kita melayani saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan dengan ketekunan doa kita. Ulangi. Ketekunan doa itu menurut firman Tuhan diperhitungkan oleh Tuhan. Makanya saudara dan saya dalam pelayanan doa malam dan doa pagi itu andalan kekuatan kita adalah tekun berdoa, berkali-kali berdoa dan Tuhan menjawab. Dan terbukti Tuhan sudah menjawab. Nanti teman-teman yang namanya sudah saya sebut, sering kita sebut, ada yang tidak dijawab Tuhan, kita minta supaya disembuhkan tetapi malah dipanggil Tuhan, ada juga ya saudara ya. Tapi yang sudah dijawab Tuhan bersaksi dong di sini, supaya teman-teman tahu bahwa doa kita sudah dijawab Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada kami sehingga kami mampu menyerap segala hal untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang Tuhan, kami melayani Tuhan dengan doa, kami menyerahkan doa syafaat kami khususnya untuk dunia, untuk seluruh dunia yang sekarang ini sedang merayakan Natal. Hari-hari perayaan Natal dan juga menyambut tahun baru, Tuhan menolong sehingga semuanya berlangsung dalam damai sejahtera Tuhan. Juga kami doakan supaya dalam masa raya Natal ini ada banyak orang yang diselamatkan, orang yang bertobat, orang yang diteguhkan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, termasuk juga melalui pelayanan doa malam dan doa pagi ini. Dan kami menyerahkan kepada Tuhan untuk Tuhan terus memberkati kami. Kami menyerahkan nama-nama yang dalam minggu ini masih dikirim kepada kami untuk kami doakan dengan tekun di hadapan Tuhan secara bersama-sama. Kami satu hati memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan juga kesempurnaan pemulihan jasmaniah maupun kejiwaan bagi saudara-saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alek Giovanni Wibowo, saudara kami Hendri Dwi Laksono di Salatiga, saudara kami Siti Rondiah, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang. Kami mohon Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan, bahkan juga untuk nama-nama yang belum kami sebutkan lagi, tetapi yang hari ini bersama dengan kami merindukan kesembuhan dari Tuhan, Tuhan yang memberi. Terima kasih Bapa di surga. Dan sekarang kami juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri. Kami mohon Tuhan yang memberikan jalan keluar dari pergumulan yang sudah
beberapa lama dia lakukan di hadapan Tuhan bersama dengan kami. Kami mendukung dalam doa, Tuhan yang menjawab doa, memberikan jalan keluar dan terobosan baru sehingga pertolongan Tuhan nyata atas kami. Terima kasih setiap hari kami melakukan segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Mohon oleh anugerah Tuhan kami dapat menyelesaikannya dengan lebih sempurna lagi ke arah kesempurnaan Tuhan sendiri. Dan Bapa di surga, kami mohon Tuhan yang terus memimpin hidup kami kepada kebenaran dan seluruh kekudusan Tuhan. Terima kasih. Setiap hari kami dengan ini memperoleh dari Tuhan. Kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, juga antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Saya selalu mengingatkan bahwa doa malam dilakukan setiap hari Senin sampai Sabtu, pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan juga ada doa pagi yang live streamingnya dapat saudara ikuti hari Senin sampai Sabtu setiap jam 5 pagi. Yang doa pagi justru kita sedang mempelajari Alkitab secara keseluruhan dari Kejadian sampai Wahyu. Saudara yang setia mengikuti akan menyelesaikan perenungan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ini kesempatan yang luar biasa. Dan saudara-saudara yang terlambat mengikuti pada waktu live streaming masih tetap dapat mengikutinya, membukanya kembali. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar Alkitab. Saudara bisa membuka kembali setelah tayang tentu saja. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda. Terima kasih yang sudah selalu mendukung kami dengan dukungan berupa apapun juga. Setidaknya kami mengharapkan dukungan doa, juga like, komen, dan share. Terima kasih kepada yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe kepada kami dan bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.